Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sekarang kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang ketertarikan interpersonal, hubungan akrab, dan cinta. Sumber internal dari ketertarikan. Yang pertama itu ada pentingnya afiliasi dalam eksistensi manusia dan ketertarikan. Sebagian besar hidup kita habiskan untuk berafiliasi dengan orang lain, dan kecenderungan untuk berafiliasi atau bergaul dengan orang lain ini tampaknya memiliki dasar neurobiologis. Pengaruh situasional pada kebutuhan untuk berafiliasi. Kejadian eksternal dapat meningkatkan dan bahkan dapat mengurangi kebutuhan berafiliasi secara sementara. Contohnya, ketika seseorang diingatkan atas moralitasnya, respon yang utama adalah keinginannya untuk melakukan atau untuk berafiliasi dengan orang lain. Sumber eksternal dari keterkaitan interpersonal. Sumbernya itu terdiri dari kekuatan dan juga kedekatan. Kedekatan secara fisik itu merupakan syarat utama yang harus terpenuhi sebelum keterkaitan dapat berkembang. Ini itu merupakan sesuatu yang terjadi di masa lalu, di mana harus dekat terlebih dahulu tetapi sekarang ini komunikasi bisa dilakukan dengan menggunakan gadget tanpa harus berdekatan, namun sudah bisa berkomunikasi. Mengapa kedekatan itu penting? Jawabannya adalah karena efek paparan berulang. Apa yang dimaksud dengan efek paparan berulang? Efek paparan berulang ini adalah salah satu temuan dari Sajong yang menyatakan bahwa semakin sering kita terpapar stimulus baru, dalam arti orang yang baru dikenal, ide baru, sebuah produk baru, maka makin positif evaluasi kita tentang stimulus itu. Karakteristik yang dapat diamati dari orang lain. Cinta pada pandangan pertama, bagai tersambar petir di siang bolong. Beragam budaya memiliki peribahasa yang berbeda, tetapi semua peribahasa itu mengarah pada fakta bahwa terkadang hanya dengan sekali melihat seseorang itu dapat menimbulkan rasa ketertarikan pada orang itu. Karakteristik yang pertama adalah keindahan hanyalah tampilan luar. Ungkapan ini memperingatkan kita agar kita dapat menghindari sikap yang terlalu mementingkan penampilan luar, terutama penampilan orang lain. Yang kedua adalah efek segala hal adalah baik. Orang yang menarik mungkin akan dinilai responsif secara interpersonal. Mereka itu juga lebih baik hati, lebih ramah, dan lebih hangat secara sosial dibandingkan orang yang berpenampilan kurang menarik. Yang ketiga, apa daya tarik itu? Para psikolog sosial menggunakan dua prosedur yang cukup berbeda. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah mengidentifikasi sekelompok individu yang dinilai menarik, kemudian menentukan kesamaan dari mereka. Faktor-faktor yang berdasar pada interaksi sosial. Meskipun kebutuhan kita sendiri untuk afiliasi, kedekatan, paparan berulang, dan penampilan fisik orang lain dapat memberikan efek yang kuat pada daya tarik interpersonal. Faktor-faktor ini jauh dari seluruh cerita. Variabel tambahan yang sangat mempengaruhi daya tarik hanya muncul saat kita berinteraksi dengan orang lain, berkomunikasi dengan mereka, dan memperoleh informasi lebih lanjut tentang mereka. Di antara ini, dua telah ditemukan sebagai yang paling berpengaruh: tingkat kesamaan kita dengan orang lain dan sejauh mana mereka menyukai kita. Poin yang pertama, kesamaan orang-orang yang serupa memang berkumpul bersama. Menulis tentang persahabatan lebih dari 2000 tahun yang lalu,
Aristoteles menyarankan bahwa kesamaan sering menjadi dasar untuk jenis hubungan penting ini. Bukti empiris untuk pandangan ini, yang dikenal sebagai hipotesis kesamaan, tidak tersedia sampai berabad-abad kemudian. Ketika Sir Francis Galton memperoleh data korelasi pada pasangan yang sudah menikah, menunjukkan bahwa pasangan sebenarnya menyerupai satu sama lain dalam banyak hal. Pada paruh pertama abad ke-20, studi korelasi tambahan terus menemukan bahwa teman dan pasangan menyatakan tingkat kesamaan yang lebih besar dari kemungkinan. Karena penelitian ini bersifat korelasi, temuan ini bisa berarti bahwa kesamaan mengarah pada menyukai atau bahwa menyukai mengarah pada kesamaan. Orang yang saling menyukai menjadi lebih mirip dari waktu ke waktu. Dalam sebuah penelitian yang merupakan klasik sejati psikologi sosial, namun Newcomb menemukan bahwa sikap serupa diprediksi disukai berikutnya di antara siswa. Dalam penelitiannya, ia beralasan bahwa jika sikap diukur dalam orang bahkan sebelum bertemu, dan ditemukan bahwa kemudian semakin mirip sikap mereka semakin mereka menyukai satu sama lain, dapat disimpulkan bahwa kesamaan menghasilkan daya tarik seperti itu. Untuk menguji hipotesis ini, ia belajar memindahkan siswa, orang-orang yang belum bertemu satu sama lain sebelum datang ke universitas. Dia mengukur sikap mereka tentang isu-isu seperti keluarga, agama, urusan publik, dan hubungan ras melalui surat sebelum mahasiswa mencapai kampus. Kemudian, kesukaan mereka satu sama lain dinilai setiap minggu setelah mereka datang ke kampus. Hasil menunjukkan bahwa kenyataannya semakin mirip siswa pada awalnya, semakin mereka saling menyukai pada akhir semester. Ini adalah bukti kuat bahwa kesamaan menghasilkan daya tarik daripada sebaliknya. Temuan awal Newcomb dikonfirmasi dalam banyak studi kemudian. Jadi seperti yang disarankan Aristoteles dan yang lainnya, temuan penelitian cenderung mengkonfirmasi hipotesis kesamaan. Semakin mirip dua orang, semakin mereka cenderung saling menyukai. Kesamaan ketidaksamaan, faktor memprediksi ketertarikan yang konsisten. Awal efek kesamaan ketidaksamaan berfokus pada kesamaan sikap, tetapi frasa ini umumnya digunakan sebagai istilah singkat yang tidak hanya mencakup kesamaan sikap, tapi juga keyakinan, nilai, dan kepentingan. Percobaan laboratorium awal tentang topik ini terdiri dari dua langkah. Pertama, sikap para peserta dinilai, dan kedua, individu-individu ini terkena sikap orang asing dan diminta untuk mengevaluasi orang ini. Hasilnya, langsung di mana orang secara konsisten menunjukkan bahwa mereka menyukai orang asing yang serupa jauh lebih baik daripada mereka yang suka yang berbeda. Kita tidak menyukai orang-orang yang mirip dengan diri kita sendiri. Kita juga menilai mereka lebih cerdas, lebih baik informasi, lebih baik bermoral, dan lebih baik disesuaikan dari orang-orang yang berbeda. Seperti yang mungkin Anda duga atas dasar diskusi kami tentang pengaruh sebelumnya dalam bab ini. Kesamaan membangkitkan perasaan positif dan ketidaksetaraan membangkitkan perasaan negatif. Apakah orang mencari kesamaan dalam daya tarik fisik? Hipotesis yang cocok direvisi misalkan seseorang memberi Anda ramuan ajaib yang dapat Anda gunakan untuk membuat siapapun yang Anda inginkan jatuh cinta dengan Anda. Pasangan romantis seperti apa yang Anda akan pilih? Banyak orang akan memilih orang-orang yang mereka temukan paling menarik, mereka yang sangat tinggi dalam daya tarik fisik. Ramuan atau mantra seperti itu tentu saja hanya fiksi, dan sebagian besar dari kita menyadari bahwa kita tidak bisa secara umum memiliki pasangan yang kita inginkan. Kita juga tahu bahwa semakin menarik mitra potensial, semakin mereka akan dicari oleh orang lain, dan semakin besar kemungkinan mereka untuk menolak kemajuan kita, terutama jika, seperti kebanyakan orang, kita hanya rata-rata dalam daya tarik. Menjelaskan efek kesamaan ketidaksamaan pada daya tarik. Untuk mengajukan pertanyaan yang sama dengan cara yang sedikit berbeda, mengapa kesamaan menimbulkan pengaruh positif, sementara ketidaksamaan menimbulkan pengaruh negatif? Penjelasan tertua teori keseimbangan diusulkan secara independen oleh Newcomb dan oleh Heider. Kerangka kerja ini menunjukkan bahwa orang secara alami mengatur suka dan tidak suka mereka dengan cara yang simetri. Ketika dua orang saling menyukai dan menemukan bahwa mereka mirip dalam beberapa hal tertentu, ini merupakan keadaan keseimbangan, dan keseimbangan secara emosional menyenangkan. Ketika dua orang saling menyukai dan mengetahui bahwa mereka berbeda dalam beberapa hal tertentu, hasilnya adalah ketidakseimbangan.
Ketidakseimbangan secara emosional tidak menyenangkan menyebabkan individu berusaha untuk mengembalikan keseimbangan dengan mendorong salah satu dari mereka untuk berubah dan dengan demikian menciptakan kesamaan dengan salah menemukan ketidaksesuaian atau hanya dengan memutuskan untuk tidak menyukai satu sama lain. Setiap kali dua orang tidak menyukai satu sama lain, hubungan mereka melibatkan ketidakseimbangan. Ini tidak terlalu menyenangkan atau tidak menyenangkan karena setiap individu acuh tak acuh tentang kesamaan atau ketidaksamaan orang lain. Poin kedua, timbal balik menyukai atau tidak menyukai. Menyukai mereka yang menyukai kita. Semua orang atau setidaknya hampir semua orang ingin disukai. Kami tidak hanya menikmati dievaluasi secara positif, kami menyambut masukan seperti itu bahkan ketika kami tahu itu tidak akurat dan hanya sanjungan yang tidak terlayani. Bagi pengamat luar, sanjungan palsu dapat dirasakan secara akurat apa adanya. Tetapi bagi orang-orang yang tersanjung, kemungkinan akan tampak akurat, bahkan jika tidak sepenuhnya jujur. Hanya jika beberapa benar-benar jelas, apakah sanjungan kadang-kadang gagal. Temuan penelitian menawarkan dukungan yang kuat untuk efek kuat dari keinginan orang lain bagi kita pada keinginan kita untuk mereka. Jadi, secara keseluruhan, tampaknya aturan timbal balik yang berlaku untuk banyak aspek kehidupan sosial beroperasi sehubungan dengan daya tarik juga. Secara umum, kita cenderung menyukai mereka yang mengekspresikan keinginan terhadap kita dan tidak menyukai orang lain yang menunjukkan bahwa sejauh yang mereka ketahui kita tidak benar-benar mengukur. Poin ketiga, apa yang kita inginkan di orang lain? Merancang mitra interaksi yang ideal. Dalam diskusi ini sejauh ini, kami telah berfokus pada faktor-faktor yang menuntun individu untuk menyukai atau tidak menyukai satu sama lain. Tetapi sekarang pertimbangkan pertanyaan yang berbeda tetapi terkait erat apa yang diinginkan orang lain. Dengan kata lain, misalkan Anda dapat merancang orang yang sempurna untuk jenis hubungan tertentu, minat romantis, anggota kelompok kerja, seseorang untuk bermain olahraga dengan kalian. Karakteristik apa yang Anda ingin orang-orang ini miliki. Dengan kata lain, apa yang akan membuat Anda sangat menyukai individu imaginer ini lebih mungkin daripada orang lain yang benar-benar Anda temui. Pertanyaan itu telah dibahas oleh psikolog sosial dan dalam arti tertentu itu berfungsi sebagai tautan yang baik untuk diskusi hubungan yang membentuk topik utama berikutnya dari bab ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Claudia Ivanka Snowitja Gagana dengan NIM 8020202128. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan dekat atau close relationships, yang dimana hubungan ini merupakan sebuah landasan bagi kehidupan sosial. Yang pertama ada hubungan dengan anggota keluarga, yang dimana hubungan ini merupakan hubungan dekat yang pertama dan akan terjalin dalam jangka yang sangat panjang. Seperti yang teman-teman lihat di sini itu ada 4 poin utama, yaitu yang pertama hubungan dengan orang tua. Nah teman-teman, interaksi antara orang tua dan anak ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena biasanya itu yang menjadi kontak pertama anak itu pastinya adalah dengan orang tuanya. Misalnya interaksi antara seorang ibu dengan bayinya. Mereka berinteraksi atau berkomunikasi dengan menggunakan ekspresi wajah. Interaksi timbal balik seperti ini cenderung menjadi pengalaman pendidikan yang positif bagi keduanya. Selanjutnya yang kedua, pentingnya interaksi orang tua dan anak. Seorang peneliti bernama Bowlby mengembangkan konsep gaya keterikatan berdasarkan tingkat keamanan yang dirasakan seseorang dalam hubungan antar pribadi berdasarkan atas dasar studi yang cermat terhadap ibu dan bayi. Menurut Bowlby, bayi memperoleh 2 sikap dasar selama interaksi mereka yang paling awal dengan orang dewasa. Yang pertama, sikap tentang diri sendiri. Maksudnya yaitu menghargai diri sendiri. Selanjutnya, sikap dasar yang kedua yaitu sikap dasar yang menyangkut kepada orang lain dan melibatkan harapan dan keyakinan umum tentang mereka. Maksudnya gimana sih? Nah, sikap ini adalah kepercayaan antar pribadi dan sebagian besar didasarkan pada apakah seorang ibu dianggap dapat dipercaya oleh anaknya dan dapat diandalkan, atau secara relatif tidak dapat dipercaya dan tidak dapat diandalkan. Nah teman-teman,
Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kita mengembangkan sikap dasar tentang diri sendiri dan orang lain jauh sebelum kita memperoleh keterampilan bahasa. Berdasarkan dua sikap dasar yang tadi, disimpulkan bahwa bayi, anak-anak, remaja, serta orang dewasa secara kasar dapat diklasifikasikan sebagai pribadi yang memiliki kemauan untuk melibatkan hubungan diri sendiri dengan orang lain atau ingin melibatkan diri untuk membangun relasi dengan orang lain. Yang ketiga, peran anggota keluarga lainnya. Selain ibu, anggota keluarga lainnya juga berinteraksi dengan bayi dan anak kecil. Riset dimulai untuk mengungkapkan pentingnya ayah serta ibu, kakek, nenek, serta yang lainnya. Kenapa sih peran anggota keluarga yang lainnya juga itu penting? Karena setiap anggota keluarga itu memiliki karakteristik dan kepribadian yang berbeda-beda, sehingga anak-anak yang ada di dalam keluarga itu dapat dipengaruhi dengan berbagai cara. Misalnya, ada efek negatif yang diberikan oleh ibunya. Contohnya itu ibunya suka marah-marah. Dan dalam keluarga itu ada seorang kakek yang memiliki kepribadian yang ramah, yang baik kepada cucunya sehingga hal itu dapat diimbangi. Semua hal-hal yang ada di dalam keluarga akan mempengaruhi cara anak itu sendiri berinteraksi dengan orang dewasa yang lainnya yang ada di luar keluarga mereka ataupun dengan teman sebayanya. Selanjutnya yang ketiga, hubungan antara saudara. Di sini saya tidak akan membahas panjang lebar karena pada faktanya itu kebanyakan saudara kandung hidup dengan rukun. Tetapi ada juga pengecualiannya karena sebagian saudara kandung itu pastilah selalu ada konflik atau permasalahan yang ada di dalam rumah. Tapi nantinya permasalahan ini dapat dilampaui karena ingatan mereka itu ada kasih sayang bersama yang mereka rasakan oleh satu sama lain. Hubungan yang kedua yaitu hubungan persahabatan. Bagi sebagian besar orang, hubungan persahabatan ini merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Hubungan ini biasanya terjalin karena adanya kedekatan, misalnya karena ada di satu kelas yang sama atau ada di satu lingkungan yang sama ataupun karena hasil pertemanan dari orang tuanya. Setelah terjalin, persahabatan yang erat membuat pengeluaran jumlah waktu kedua individu untuk bersama itu meningkat, berinteraksi dalam berbagai situasi, mengungkapkan diri dan saling mendukung satu sama lain. Hubungan yang ketiga yaitu hubungan romantis dan misteri cinta. Cinta merupakan hal yang sangat penting dalam sisi kehidupan sosial. Yang pertama ada sifat dasar cinta. Cinta adalah reaksi emosional yang tampak mendasar seperti kesedihan, kebahagiaan, dan ketakutan. Yang kedua, cinta bergairah. Cinta yang penuh gairah biasanya dimulai sebagai reaksi positif yang tiba-tiba luar biasa melonjak, sebuah reaksi yang terasa seolah-olah di luar kendali. Selanjutnya, jika ada pertanyaan dari manakah asal cinta? Jawabannya adalah tidak ada yang tahu pasti. Salah satu kemungkinannya, cinta bisa saja hanya fantasi menyenangkan yang sama-sama dimiliki oleh orang yang berasal dari budaya dan waktu tertentu. Dan sangat mirip dengan kepercayaan pada Santa Claus dan peri gigi pada waktu masih kecil. Keberhasilan nenek moyang yang tidak hanya diperkuat dengan ketertarikan seksual di antara pria dan wanita, tetapi juga dengan ketertarikan antara pasangan, serta orang tua dan keturunannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa jenis cinta. Cinta karib, yaitu afeksi yang kita rasakan terhadap orang-orang yang di dekat kita, yang terkait dengan hidup kita. Tidak seperti cinta membara atau cinta bergairah. Cinta karib ini didasarkan pada persahabatan antara dua orang yang tertarik secara seksual, memiliki banyak kesamaan, peduli dengan kesejahteraan satu dengan yang lainnya, dan memiliki rasa saling suka dan saling menghargai. Tapi jenis cinta ini berfungsi sebagai fondasi bagi hubungan yang cukup lama dan berkomitmen. Konsepsi dari arti cinta yang lain terdapat dalam model segitiga dari cinta atau triangular model of love dari Steinberg. Teori ini menyatakan bahwa setiap hubungan cinta terdiri dari 3 komponen dasar yang memiliki derajat yang berbeda pada pasangan yang berbeda. Ya, komponen pertama yaitu keintiman atau intimasi, yaitu kedekatan yang dilakukan oleh dua orang yang saling dekat dan memiliki
ikatan untuk menjaga kebersamaan mereka. Keintiman ini intinya dengan cinta karib. Komponen yang kedua yaitu nafsu, yang didasarkan pada percintaan, ketertarikan fisik dan seksual, yang dengan kata lain cinta membara atau cinta bergairah. Nah, pria ini lebih menekankan pada komponen ini daripada wanita. Dan komponen yang ketiga yaitu keputusan atau komitmen, yang dipresentasikan pada faktor-faktor kognitif serta keinginan dan keputusan untuk mencintai dan berkomitmen dalam mempertahankan hubungan yang lebih permanen. Dari ketiga sudut ini sama-sama seimbang dan kuat akan menghasilkan cinta sempurna dan yang dinyatakan dengan ideal tetapi sulit untuk dicapai. Yang selanjutnya yaitu kecemburuan, ancaman internal bagi hubungan yang romantis dan yang lainnya. Rasa cemburu adalah kecemasan bahwa pasangan romantis atau orang lain yang kita pedulikan akan mengalihkan rasa sayang dan loyalitas mereka kepada orang lain selain kita, dan ini akan membuat stres. Intinya adalah sebuah hubungan yang berharga dengan orang lain yang terancam oleh seorang rival. Namun nampaknya bahwa rasa cemburu akan mengeluarkan efek paling kuat dan berbahaya dalam konteks cinta segitiga. Nah, dalam statistik fakta pemerintahan Amerika Serikat menunjukkan bahwa faktor utama pembunuhan terhadap wanita adalah karena kecemburuan. Kesimpulannya adalah kecemburuan disebabkan oleh ancaman terhadap daya harga diri seseorang, sehingga kecemburuan nampaknya sebagian berakar dari ancaman terhadap harga diri, dan ancaman ini muncul setiap kita pedulikan kekasih, rekan, atau teman baik, rekan kerja, dan lain-lain. Tampaknya siap meninggalkan kita dan memilih seorang rival. Perasaan ini dapat mengakibatkan tindak kekerasan terhadap orang lain dan dapat menjadikan ancaman serius, tidak hanya pada kebahagiaan personal, tetapi juga pada keamanan dan jiwa sendiri. Menyeleksi pasangan romantis, apakah wanita dan pria berbeda dalam apa yang mereka cari? Yang pertama yaitu peran daya tarik fisik. Dari daya tarik fisik pada usia muda wanita berperan lebih kuat dalam preferensi pria daripada usia muda pria dalam pilihan wanita terhadap pasangan romantis mereka. Kemungkinan diri di masa depan dan preferensi pasangan. Menurut penelitian dilakukan oleh Igli, Edgeworth, dan Johannes Smith, mereka berpendapat bahwa jika individu menginginkan karir di luar rumah, maka mereka akan mencari pasangan dengan keterampilan diri untuk menjadi pengurus rumah tangga sementara. Dan bila mereka sendiri ingin menjadi pengurus rumah, mereka akan mencari pasangan yang memiliki karir yang bagus. Jadi peran sosial akan menjadi faktor penting untuk menemukan pasangan di masa depan. Dengan kata lain, mereka mencari seseorang yang siap untuk berbagi tugas atau tanggung jawab utama. Fakta bahwa wanita secara umum lebih selektif dalam memilih pasangan daripada pria. Para wanita akan berusaha mendirikan penghalang untuk menjauhkan diri dari pasangan-pasangan yang tidak mereka inginkan. Sebaliknya, pria tidak terlalu selektif dan berusaha lebih untuk mendapatkan akses kepada wanita yang mereka anggap sesuai dan keinginan mereka. Dalam strategi ini, wanita dan pria mendapat bantuan dan kerjasama dari teman-temannya, serta keseluruhan wanita akan terlihat kooperatif dalam pemburuan pasangan daripada pria. Yang selanjutnya yaitu percintaan rahasia, menarik tapi berbahaya. Percintaan rahasia menarik, tetapi secara umum juga memiliki efek yang merugikan. Hal yang memungkinkan hal itu terjadi adalah orang tua dan orang lain tidak menyetujui hubungan romantis mereka, salah satu dari pasangan berpartisipasi dalam hubungan yang lain, atau terdapat aturan dalam melarang hubungan romantis dalam suatu company. Contohnya seperti banyak universitas yang melarang hubungan antara dosen dan mahasiswa di dalam kelas atau dalam lingkup universitas, dan juga banyak perusahaan yang melarang hubungan romantis antara atasan dengan bawahan. Dan dalam efek yang dialami jika individu terlihat dalam hubungan ini, akan berkurang komitmen dalam menjalankan hubungan tersebut, berkurangnya independen kognitif di antara pasangan itu, dan memiliki efek negatif terhadap kesehatan fisik, kognitif, dan psikologis mereka, mengalami stres, menurunnya harga diri, dan terdapat konsekuensi-konsekuensi yang lainnya. Yaitu analisis kasus yang berkaitan dengan topik presentasi perjalanan cinta
Immanuel Cesar Hito dan Felicia Angelista. Contoh kasusnya yaitu Felicia Angelista dan Immanuel Cesar Hito awalnya bertemu hanya untuk sekedar mengikuti workshop iklan pada tahun 2013. Awalnya mereka hanya teman biasa, hingga statusnya berubah saat Hito menyatakan perasaan suka, sayang, dan cintanya kepada Feli. Hubungan mereka awalnya hanya sekedar teman, kini berubah menjadi pacar. Mereka pacaran selama 8 tahun lebih dan pernah putus selama 5 hari. Karena rasa sayang dan cinta mereka, akhirnya mereka menjalin kembali hubungan hingga sekarang dan sampai menikah dan menjadi sepasang suami istri. Berdasarkan contoh kasus, terlihat hubungan antara Immanuel Cesar Hito dan Felicia Angelista. Pada pertemuan awal, mereka berdua tidak langsung jatuh cinta, namun mereka melalui proses pertemanan. Dalam teori psikologi sosial, khususnya pada materi daya tarik sosial, pertemanan adalah salah satu faktor untuk memulai suatu hubungan interpersonal. Menurut Pearson, manusia adalah makhluk sosial. Ketika akan menjalin hubungan interpersonal, akan terdapat suatu proses dan biasanya dimulai dengan interpersonal attraction. Baron dan Bierme menjelaskan bahwa interpersonal attraction adalah penilaian seseorang terhadap sikap orang lain, di mana penilaian ini dapat diekspresikan melalui suatu dimensi, dari strong liking sampai dengan strong dislike. Dalam hal ini, Hito dan Feli berada dalam tingkat interaksi strong liking, di mana terdapat dalam kategori evaluasi pertemanan. Dalam teori psikologi sosial, Steinberg juga mengemukakan bahwa cinta memiliki 3 dimensi, yaitu hasrat, keintiman, dan komitmen, atau keputusan. Setelah 8 tahun menjalin hubungan, mereka lalu melangsungkan hubungan ke jenjang pernikahan.